Hai mahasiswaku, ketemu lagi dengan Ibu Desi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pertemuan ke-9 ini, kita akan bahas salah satu materi terkait administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Apa sih sarana itu? Jadi menurut Mulyasa, sarana adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Nah, apa itu administrasi sarana dan prasarana pendidikan? Segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu, apa saja sih ruang lingkupnya? Menurut Gunawan, ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana. Ini berkaitan dengan perencanaan skala prioritas dan juga analisis kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang matang serta bersifat edukatif. Yang kedua, penyimpanan dan penyaluran. Setelah sarana dan prasarana telah ada, harus diinventariskan, dikelompokkan, dan juga didistribusikan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan analisis kebutuhan di awal. Yang ketiga, pendayagunaan sarana dan prasarana. Nah, ini harus dibuatkan program penggunaan secara efektif dan efisien agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan penghapusan. Seluruh pihak wajib menjaga dan memelihara barang-barang agar tidak cepat rusak, baik secara sehari-hari ataupun secara berkala. Nah, sekolah harus memegang prinsip administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ada 5 prinsip, yakni pencapaian tujuan, efisien, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesifan. Supaya sarpras dalam kondisi siap pakai ketika hendak digunakan oleh personil sekolah, pengadaan barangnya juga direncanakan dengan seksama dan harga yang sangat murah, sesuai dengan undang-undang, aturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlaku, bisa dipertanggungjawabkan melalui pembuatan deskripsi tugas dan tanggung jawab, serta manajemen sarana dan prasarana pendidikan terrealisasikan dalam proses kerja yang kompak. Lalu, apa sih tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan? 1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik dan menyenangkan. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Dan membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang dan sifat individu. Nah, bagaimana dengan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan? Jadi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Sisdiknas, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sehingga peran guru di sini adalah wajib terlibat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ternyata perlu sekali ya kita memahami konsep dasar administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai bahan diskusi nanti, coba deh kalian analisis sarana dan prasarana di program studi manajemen pendidikan. Ada yang perlu diadakan dan kenapa?